Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda para pemirsa sekalian. Kali ini kita berjumpa bersama di dialog peningkatan wawasan kebangsaan di lingkungan Madrasah Diniyah Madin. Dan sudah hadir ada 3 narasumber di depan kita sekalian yang akan membahas tentang tema hari ini. Sekali lagi adalah peningkatan wawasan kebangsaan di lingkungan Madrasah Diniyah atau Madin. Yang pertama, selamat sore, assalamualaikum untuk Gus Fadlun atau Bapak Ahmad Fadlun SY selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama wabarakatuh. Gus atau Bapak? Saya Gus saja. Gus. Ini enak, Kalau lebih, kakak, lebih kelihatan nom gitu maksudnya. Oke. Lebih familiar beliau di sini dipanggil sebagai Gus Fadlun ya. Selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, selamat datang, selamat sore untuk beliau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, Dr. Andes Ahmad Farid MSI. Selamat sore, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, kemudian yang ketiga, selamat sore dan assalamualaikum untuk beliau Bapak Ngumar SIKOM selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang peningkatan wawasan kebangsaan di lingkungan Madrasah Diniyah atau Madin. Sudah kita ketahui bahwa sekarang sudah marak sekali bahwa pendidikan Madin atau Madrasah Diniyah sudah tersebar di desa-desa seluruh Indonesia ya. Oke, baik. Untuk membuka materi kali ini dipersilakan untuk yang pertama kepada beliau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, Dr. Andes Ahmad Farid MSI. Silakan untuk memberikan sedikit ulasan tentang Madin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Yang saya hormati senior saya ini, Pak Gus Fadlun ini, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Mas Moderator, kemudian Ketua FKDT Wonosobo, Bapak Haji Ngumar ini ya, yang selalu bersama kita sekalian. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang ya masalah pentingnya penanaman wawasan kebangsaan bagi generasi kita. Tadi disebut utamanya untuk santri atau siswa Madrasah Diniyah. Saya bersyukur juga karena ini merupakan wacana yang kita buka nanti, sehingga anak-anak kita ke depan, generasi kita ini bukan cuma dia cakap dalam bidang agama saja, mengabaikan aspek-aspek nasionalisme, kebangsaan. Dan ini makanya nanti kita berharap ini akan sedikit membuka wacana kita bersama lah. Bahwa saatnya kita harus sadar kita ini orang Islam, tapi yang hidup di Indonesia. Dan kita ini orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Ini tidak bisa kita abaikan salah satunya. Maka kesempatan ini kami mengajak bersyukur karena kita ini sebagai warga Indonesia, ya, yang sampai saat ini kita ini terasa kita ini damai, sejahtera, aman. Kita tahu Indonesia ini kan negara yang unik ya, dengan berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari pulaunya yang ribuan kayak begitu ya, etnisnya, budaya, agama, kemudian juga aspek sosial kemasyarakatan sangat berbeda sekali. Alhamdulillah sampai sekarang Indonesia ini aman, Indonesia ini damai, Indonesia bisa baik seperti ini. Dengan Indonesia yang damai, yang aman seperti ini memungkinkan kita semua warga Indonesia ini mau bekerja dengan leluasa, ya, kita mau belajar dengan leluasa, mau beribadah dengan leluasa. Ini produk dari kedamaian, ya, keselarasan. Ya, ini buah seperti itu. Sehingga hal yang semacam ini saya pikir perlu kita rawat, sebab ini bukan sesuatu yang kebetulan. Indonesia damai, sejahtera, rukun ini bukan sesuatu yang kebetulan. Sebab kalau kita mau menengok di negara lain, itu yang pulaunya cuma satu, agamanya satu, etnisnya satu, yang tidak akur itu banyak. Mereka mana mungkin mau bisa bekerja dengan leluasa, ibadah dengan leluasa, belajar dengan leluasa, mengekspresikan pendapatnya dengan leluasa. Wong negaranya nggak aman.
Indonesia ini alhamdulillah sejak dulu nenek moyang kita sampai sekarang meskipun ada friksi itu friksinya nggak terlalu tajam-tajam lah, ya paling sengketa sedikit, tapi nggak sampai negara ini pecah. Ini anugerah, sehingga kita bisa hidup, berkembang, mengekspresikan sesuatu di Indonesia dengan leluasa. Ini kondisi ini harus kita jaga. Kondisi ini harus kita rawat bersama. Karena tidak ada yang bisa menjamin kondisi semacam ini akan terus berlangsung, nggak ada yang jamin. 10 tahun mendatang, anak cucu kita belum tentu bisa merasakan kondisi yang seperti ini. Ya, ini terus ya gemburan-gemburan budaya kayak begini ini, sehingga saya pikir kajian kita pada saat ini sangat penting mengkombinasikan antara pemahaman agama dan pengamalan yang baik, sekaligus pada waktu yang sama dia harus memiliki nasionalisme, memiliki jiwa kebangsaan yang luar biasa. Nah, kalau kita sekarang bisa hidup tentram semacam ini, tugas kita adalah agar kondisi ini bisa bertahan, bisa berlangsung sampai akhir besok, dan anak-anak kita juga bisa merasakan kondisi yang seperti ini. Jangan orang tuanya saja yang nyaman, damai, nanti anak-anaknya, cucu kita perang terus, kan tidak ingin seperti itulah. Salah satu kontribusi yang harus kita perkuat adalah salah satunya lembaga-lembaga keagamaan ini penting. Sekarang ini persoalan sosial saya pikir sudah hampir selesai, Pak. Tapi masalah fanatisme dalam agama, kalau antar agama pun sudah mulai baik ini. Tapi internal agama ini juga penting. Pemahaman agama yang tidak proporsional itu menjadikan orang itu ekstrim. Orang mengklaim tafsirnya paling benar, pendapat yang lain salah. Ini kalau seperti ini diterus-teruskan, tidak mustahil Indonesia ini akan tercapik-capik karena adanya fanatisme terhadap golongan tertentu, mengklaim dirinya paling benar, nanti jatuhnya yang lain salah, yang lain masuk neraka. Ini bisa jadi nanti besok nggak bisa. Nah, ini kontribusi dari lembaga keagamaan, salah satunya FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ini. Ini lembaga keagamaan non formal sebenarnya, yang keberadaannya itu memberikan pemahaman kepada generasi. Ya, jadi generasi itu kalau sudah diletakkan dasar awalnya lewat madrasah diniyah, TPQ, insya Allah dia akan memiliki komitmen keagamaan dan moral yang baik. Ini penting. Ya, namun di media, di lembaga ini pula saya pikir para pengasuh, pengajar ini berkepentingan memasukkan nilai-nilai nasionalisme. Jangan orang hanya pinter agamanya, taunya halal haram, hitam putih, ya. Ya, Indonesia tidak penting, pemerintah kita ini pembohong, ya. Kemudian apa bendera Indonesia ini nggak perlu, Pancasila itu apa? Ini bahaya bagi kita. Kita ini sekali saya sampaikan, orang Islam yang lahir di Indonesia, orang Indonesia yang beragama Islam. Ini harus, keduanya harus maju bareng. Jangan sampai ada yang cuma agamanya bagus, dia lupa bahwa dia itu orang Indonesia. Dia mengimpor budaya. Ya, kemudian Indonesia dilemahkan, jangan sampai. Maka lewat media ini saya juga berharap ya, bukan cuma FKDT, ya Batku LPQ, FKPP, Pondok Pesantren, madrasah formal, semuanya lah. Kiranya kita berkepentingan untuk bisa meletakkan dasar-dasar nilai agama dan moralitas yang baik. Di satu sisi kita juga memasukkan ya nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, itu kokohlah dia sebagai pribadi-pribadi ke depan yang bisa mengawal Indonesia ini biar tetap utuh. Ya, sekali lagi saya sampaikan, utuhnya Indonesia ini akan memberikan kesempatan kita untuk mengekspresikan hidup damai, ya. Kita bekerja dengan leluasa, ini kan produk dari kondisi yang aman. Ini pengantar saya, kita berdoa semoga Indonesia tetap kokoh, ya. Indonesia tetap jaya karena dihuni oleh manusia-manusia yang bisa memadukan aspek agama, moral, dan kebangsaannya. Demikian, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Farid MSI selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo yang telah membawakan sedikit
tentang wawasan kebangsaan yang kita terapkan di nilai-nilai keagamaan juga ya. Selanjutnya sudah hadir beliau selaku Ketua FKDT atau Ketua Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah Kabupaten Wonosobo, Bapak Umar SIKOM. Langsung aja ke pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau di Wonosobo ini kita bahas di Wonosobo dulu ya. Kalau di Wonosobo untuk ini untuk madrasah diniyah itu sudah berapa tempatnya atau sudah ada datanya validnya tersebar di Wonosobo ada berapa Pak? Terima kasih Mas Doni. Jadi madrasah diniyah yang saat ini berada di naungan FKDT Wonosobo ini yang sudah fix sampai ke data EMS ini 650 lembaga. 650 lembaga, ini banyak sekali ya. Iya. Seperti seluruh desa bisa dibilang begitu atau gimana? Bisa lebih. Iya, Lebih ya? lebih. 650 ya. Oke. Ini kan sudah kita lihat di belakang ada 4 pilar kebangsaan ya. Kita diwajibkan atau diharapkan semoga para santri di Madin itu bisa mengetahui tentang 4 pilar kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira ada kesulitan nggak Bapak kalau misal 4 pilar kebangsaan ini kita ajarkan di Madin? Ya. Jadi sebetulnya perlu saya sampaikan dulu kaitan dengan madrasah diniyah. Madrasah diniyah yang ada di kita ini kan takmiliyah, artinya suplemen. Kalau kita bahas lebih lanjut dari doa sapu jagatnya sebetulnya kan ini Robbana atina hasanahnya ya, akhir hasanah ini yang terpenting. Karena apa? Selama ini masyarakat kan lebih mengunggulkan yang formal. Sehingga yang seperti ini yang sebetulnya tujuan akhirat ini sering tidak terjawab atau bahkan sering terabaikan. Nah, kita di madrasah diniyah yang takmiliyah ini sudah lebih kompleks karena kurikulum kita sudah tertata. Artinya bukan hanya sekedar santri yang harus menguasai kurikulum, tapi ustadz dan ustadzahnya ini selalu kita kawal dengan bimbingan teknis mengajar. Sehingga ketika apapun yang menjadi program pemerintah untuk bisa sampai ke santri diniyah ini sangat mungkin. Apalagi kaitan dengan kebangsaan. Bahkan saat ini kita hampir setiap event apapun di kabupaten ataupun negara ya yang sifatnya contoh kecil lah, bahwa semua instansi harus memasang bendera merah putih. Kita madrasahnya juga begitu. Artinya ini penanaman awal kepada santri yang mungkin sebelum di madrasah ini di lembaga Quran itu hanya sekedar metode, tapi kalau di madrasah diniyah ini sudah sampai ke pendidikan adat, akhlak, bagaimana berakhlak dengan warga, dengan orang tua, bagaimana berakhlak di negara Indonesia yang bukan negara Islam, tapi kita sebagai warga Islam gitu. Oke, begitu ya. Karena terus terang saja kalau misal dilihat fenomena di masyarakat memang masih akan menggulukan pendidikan formalnya daripada di Madin atau TPQ ya. Ini berarti salah satu formula yang paling harus kita unggulkan di Madin agar masyarakat atau terlebih orang tua para santri itu bisa lebih memprioritaskan bahwa ini loh, kalau Madin itu lebih penting daripada apapun atau sama pentingnya dengan pendidikan formalnya. Ini mungkin ada hal-hal yang lebih menarik dari Madin untuk kita terapkan di masyarakat, karena menariknya salah satunya adalah di Madin untuk biaya jelas lebih murah ya. Kalau syahriah itu kan paling nggak seberapa ya dibanding dari SPP di sekolah. Bahkan gratis ya. Tapi sampai sekarang masyarakat itu masih tetap mending bolos Madinnya daripada bolos sekolah. Begitu. Nah, alangkah lebih baiknya bagaimana caranya agar masyarakat bisa merasa bahwa Madin itu sama pentingnya dengan pendidikan formalnya, sehingga 4 pilar kebangsaan ini bisa kita ajarkan di Madin juga lebih efektif gitu Pak. Kira-kira formulanya apa gitu Pak? Jadi Madin ini sebetulnya leluhur dari pendidikan pesantren mungkin ya, dari awal dulu. Namun sekali lagi warga sadar, orang-orang yang mengajar di Madin juga sadar kebutuhan pendidikan anak. Tapi tanpa dukungan pemerintah ini akan susah untuk menjadi sesuatu yang pokok. Artinya memang harus ada
pemegang kebijakan yang membuat satu kebijakan real bahwa masyarakat harus sadar bukan hanya pendidikan formal yang penting, tapi juga pendidikan diniyah ini juga penting. Artinya bukan harus mementingkan yang mana, tapi menyeimbangkan kedua-duanya bisa menjadi pegangan untuk anak-anak tahun ke depannya. Begitu Mas Don. Oke. Berarti kalau masalah kita menyinggung ke pemerintahan, berarti langsung kita ke Gus Matlun ya. Mungkin sudah ada formula kebijakan-kebijakan yang mantap betul untuk Madin. Monggo Gus. Terima kasih Mas dan Ini senior saya ini, saya harus sekolah banyak dengan Pak Farid ini karena faktanya beliau adalah kepala kantor Kemenang dan sebagainya. Mas Umar ini yang bergelut langsung ke sistem tentang pelaku langsung, jadi sampai pada teknis pengajar yang diajarkan apa beliau lebih tahu. Saya di sini lebih pada gini Mas siapa ya? Doni. Mas Doni. Nanti minta nomor HP-nya harus ini. Jadi saya harus ketemu harus belajar tata bicara yang baik seperti Mas Doni. Gini Mas, tadi yang disampaikan oleh Bapak Farid tadi itu fakta. Jadi ada sebuah negara itu 100% Islam, 100% penganut madhab satu Syafi'i, ikut torekohnya satu Qadiriyah Naksabandiyah 100%. Tapi sekarang negara itu lalah luntak dan sebagainya. Banyak difahami oleh tokoh-tokoh kita, banyak ya seperti Pak Said Akil, seperti Mbah Maimun Zubair dan tokoh-tokoh top itu karena tidak hadir faham nasionalismenya. Jadi lebih ngomong pada aku ibadah saya seperti ini. Kalau orang tidak seperti saya salah. Dan begitu. Jadi ini mungkin lebih pada gini Mas Doni. Saya sering Pak Farid. Kita boleh ngomong istri saya bagus, cantik, solihah, silahkan. Tapi itu cukup di situ Mas Doni. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti kalimatnya begini. Tidak seperti istri jenengan. Ini masalah Mas. Mulanya bahasa yang keren hari ini ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke, sudahlah kita berbuat baik dari titik kita masing-masing. Secara kebijakan Mas Doni hari ini kami sangat berbahagia dan bangga sampai pada Pak Presiden Jokowi itu menggulirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Yang di situ banyak juga ada PPG-nya, ada madrasahnya di pondok itu. Jadi proses seperti itu sebenarnya ya kurang lebih ya 11-12, cuma mungkin tahapan usia. Kalau TPG itu masih usia masih mbok-mboken gitu. Kalau yang madrasah sudah agak gede lah. Pesantren ini sekarang regulasinya Presiden sudah membuat undang-undang itu, sudah membuat PP dan sebagainya. Dan sekarang di seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupaten mulai menggeliat kebijakan-kebijakan membuat peraturan daerah untuk menjadi saluran mengejawantahkan undang-undang ini dan sebagainya. Saya juga dan hari ini kecil-kecil juga masih belum seberapa. Kami juga atas nama pemerintah mungkin bagian dari mohon maaf belum bisa hadir sepenuhnya Pak Umar, Pak Farid mohon maaf. Tapi bukan berarti kami menafikan atau bahkan menganaktirikan, tapi memang ini harus didukung dengan regulasi yang benar, aturan yang benar, dan nanti ke sana biar lebih baik dan sebagainya. Setidaknya hari ini kami terima kasih di Jawa Tengah ada semacam insentif, mungkin bahasanya Kiai bebungah untuk pengajar madrasah pondok TPG di Jawa Tengah. Dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini setidaknya ada jumlah 211.000 ustadz-ustadzah. Walaupun nilainya belum berapa, tidak saya sebut karena masih kecil banget. Tapi ini bahasa kami adalah kami baru bisa memberi bebungah, belum, jangan distandarkan yang lain. Karena memang ada antiknya begini Pak Mas Doni. Di pesantren ini seperti Pak Farid, seperti Pak Umar ini masih menjaga betul
untuk berupaya mentransfer energi positif seorang kiai, seorang ustadz terhadap santrinya ini butuh satu sikap keikhlasan. Kalau mentransfernya itu sudah dipertimbangkan karena angka, ini barangkali nanti kurang begitu bagus. Dan jadi ya itu maka kami lebih enak, ini bagian dari hubungan yang belum seberapa kepada pemerintah, termasuk ada bisa untuk gedung, serapras dan sebagainya, walaupun itu masih agak dibatasi karena memang kita menunggu sampai pada sempurnanya regulasi ini. Jadi saya terima kasih sekali terkait masalah kebangsaan, Mas. Jadi tadi kalau jenengan matur sama FKDT, apa yang bisa diajarkan di Madin terkait kebangsaan? Seluruh pelajaran yang ada di Madin FKDT ini loh ya, itu 100% mengejawantahkan 4 pilar. Menghormati guru, bersama dengan teman, ada teman yang nyun sewu kurang mampu, yang tidak mampu dan sebagainya, termasuk itu semua ada. Karena kalau tidak hadir rasa toleransi, tidak hadir rasa kebersamaan, ya banyak hari contoh seperti Suriah, seperti itu kan contoh-contoh konkret yang sebetulnya leres apa yang disampaikan Pak Farid belum seberapa sih kelompoknya. Cuma itu tetap harus kita siapkan kader-kader kita yang masih kecil kita harus dididik bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara menghormati agama lain. Karena begini, Allah itu sudah sangat toleran. Allah itu sangat toleran. Awal-awal itu orang yang baru masuk Islam langsung melihat yang belum Islam itu menjelek-jelekkan. Tuhan kamu itu opo, ora ketok, bla bla kira-kira begitulah. Lah, sementara kalau sudah ngomong gini, sudah otomatis dia kan juga menjelekkan Tuhan saya yang orang tersebut. Akhirnya lewat malaikat Jibril Allah mengingatkan, iku domong ngono iku aja elek-elek Gusti Allah wong liya. Aku sing kena sasaran karena aku delek-elek areng wong liya. Jadi memang ini batasannya adalah sudah apa yang kita yakini lakukan. Mereka yang memang sedang melakukan selama tidak mengganggu kedamaian, itu biarkan aja, tidak masalah. Karena kalau kita menjelekkan, potensinya ya kita dijelekkan, kan begitu. Maka Allah pun membatasi ini agar kita tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak menjelek-jelekan agama lain, karena siapapun itu pasti akan membela diri. Kurang lebih begitu, Mas Jadi. Oke, sebenarnya kalau misal masalah wawasan kebangsaan di pesantren di Madin sebenarnya sudah diajarkan di kitab itu sudah ada ya, bahwa yang namanya mencintai sesama, menghormati agama juga sudah diajarkan. Cuman memang kita perlu menekankan ke masyarakat bahwa di Madin, di TPQ, di madrasah itu memang dari dulu memang sudah ada. Cuman memang cara penyampaiannya mungkin tidak seperti sekarang yang digembor-gemborkan seperti itu ya. Kira-kira begini, Mas, kalau hari ini seperti FKDT, seperti Depak, ini harus upgrade bahasanya, harus mengikuti era yang hari ini. Yang hari ini harus mungkin kalau zaman dulu, zaman mbah-mbah saya, mungkin nggak ada kurikulum, Mas Umar. Jadi pokoknya sementing ngaji, manut kiainya, selesai lah. Hari ini sudah masuk ke era-era milenial kayak gini. Kalau saya, Pak Farid ini kan kolonial ini, jadi sudah Produk zaman dulu. Oh iya, maksudnya produk zaman dulu lah, ini sudah masuk di era milenial, sehingga harus di-upgrade dan harus diperbarui. Kontennya tetap sama, pesannya tetap sama, tapi mungkin cara-caranya yang harus agak dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada broadcast, nggak ada dan sebagainya. Sekarang saya lupa. Maka dari ini memang harus menjadi PR kita bersama. Jangan pernah meremehkan batu kecil. Nah, ya, kalau itu masuk di dalam sepatu kita kan juga kerepotan juga, bikin nggak nyaman lah setidaknya. Nggak jatuh, nggak bahaya, cuma nggak nyaman kalau maka ini harus saya sebagai pemerintah terus mengupayakan, bagian dari pemerintah terus mengupayakan untuk agar kesinambungan antara pendidikan formal, non formal, pesantren dan sebagainya itu nyambung dalam satu gerakan
menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kalau dari Pak Umar sendiri, kira-kira memungkinkan tidak, relevan tidak kalau misal ada mata pelajaran sendiri dimasukkan dalam kurikulum untuk di Madin tersebut, kurikulum atau pelajaran tentang kebangsaan, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kita ada 7 mata pelajaran wajib. Ya, artinya kenapa ada 7 wajib? Ini yang sifatnya nasional. Tapi kita juga punya kebijakan, silahkan muatan lokal. Kalau memang ada sesuai dengan kearifan lokal. Dan seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya kayak yang sifatnya kebangsaan ini, memang dari awal tiap mapelnya ya. Contoh lah, kita ambil satu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, kalau melihat itu saja sudah memberikan gambaran tentang bagaimana kita menghargai sebuah bangsa dan negara. Ini dari contoh itu. Tapi ketika memang harus difokuskan, harus ada judul judul pendidikan kebangsaan. Nah, artinya ini kan memang yang tadinya mungkin kita secara awal mendirikan itu hanya berdasarkan ilmu dari pesantren dulu. Jadi perlu dipahami ya Mas, bahwa guru-guru yang ada di madrasah ini hampir semua S1, SD, ya. bukan sarjana. Ya. Artinya memang wawasannya secara luas ini di awal-awal itu sangat minimalis. Tapi untuk istiqomah dan untuk semangat berjuang mendidik anak-anak, karena ini sebagian dari pesan guru, pesan kiai, ini tidak bisa diragukan. Ya. Cuma ketika nanti ada bahasan ini harus masuk pelajaran seperti ini, ya, berarti kan nanti ada kompensasi yang jelas dari pemerintah. Harus masuk. Ini nanti kita programkan begini-begini ya, semua program tercapai. Akhirnya apa yang kita harapkan, kebijakan pemerintah yang saat ini mungkin sudah mulai kelihatan bangkit ke kita, ini akan semakin condong sehingga nanti akan sejajar pendidikan formal dan diniyah ini sejajar di anak-anak, bukan sejajar yang orang-orang harapkan seperti tadi mungkin kalau formal nanti jadinya PNS gajinya sekian. Itu bukan itu yang kita harapkan, tapi lebih berharap berada karakter yang memang nanti bisa menguasai dunia tapi juga melangkah untuk akhirat dengan imbang. Itu begitu Mas Dani. Oke, baik, demikian ya. Sekarang kita melihat ke fenomena para dai ya. Boleh ya? Banyak sekarang tuh dai bermuncul di mana-mana setelah marak YouTube dan juga para konten kreator yang bermuncul di mana-mana. Beberapa kali saya memantau bahwa ada beberapa dai yang di situ kurang begitu peka dengan yang namanya cinta dengan negara. Seolah-olah mengabaikan bahwa Islam ya Islam, Indonesia Indonesia, dengan campur adukan. Ketika dakwah yang namanya sebelum acara kan biasanya kalau kita sudah mulai membiasakan lagu Indonesia Raya atau misalnya menyanyikan Jalan Waton dan sebagainya ya. Tapi bagi beliau tidak berlaku bahwa itu sudah bid'ah atau haram atau gimana. Kira-kira dari bapak-bapak sendiri ini menanggapinya seperti apa? Apakah orang-orang yang seperti ini, para dai yang seperti ini bisa ditindak tegas atau cukup dibiarkan saja biar masyarakat yang menilai sendiri? Oke, ini ganti-ganti matur ya. Jadi fenomena itu sekarang sudah mengejala. Maka kita ini betapa penting kita ini menetapkan memasukkan nilai-nilai itu. Jadi dai itu memang perlu kita tentukan kualifikasinya juga. Sebab ini kita nggak punya larangan, siapapun mau dakwah silahkan. Tapi Kementerian Agama itu harusnya tetap harus memantau. Tadi saya sampaikan, kalau sampai orang hanya sepihak menyampaikan pesan-pesan agama saja, nasionalisme diabaikan, itu kontraproduktif, jelas itu. Dan sekarang orang kita mengkhawatirkan betul itu. Setidaknya kita meminta pada aparat kita semuanya dan teman-teman yang selama kita bisa berkomunikasi, sampaikan yang proporsional. Ini tidak bisa kita bendung.
Kalaupun toh tidak ada seorang mubalik yang menyampaikan tentang ekstremisme agama, itu di YouTube juga banyak. Anak-anak kita bisa mengakses dari manapun bisa. Maka yang penting adalah kita ini harus membekali, memproteksi anak-anak itu. Maka pentingnya sekarang pendidikan agama di MI, di SD, SMP, di Madin juga ini. Ini harus selalu kita masukkan nilai-nilai itu. Kita nggak bisa membendung mereka, tapi kita harus membekali yang cukup. Ya, ini dunia ini sudah terbuka. Nggak boleh kamu jangan dengerin itu mubalik, nggak bisa. Ya, maka saya lagi, sebenarnya kita punya berbagai macam lembaga pendidikan ya. Yang formal kita punya madrasah, mulai dari RA sampai madrasah aliyah. Kemudian itu jelas di situ ada nilai kebangsaan, Pancasila ada. Tapi kalau yang untuk TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, sejatinya yang dibelajarkan meskipun labelnya agama, taruhlah untuk akidah akhlak. Itu orang kesannya ini materi agama ini, keyakinan saja. Tidak, dalam Islam itu secara komprehensif yang namanya akidah itu. Ya, tadi sampaikan oleh Gus Fadlun, Allah itu tidak pernah memaksakan kehendak. Allah memberi kebebasan untuk ya. Kalau Allah itu menghendaki semua orang mukmin bisa, tidak kurang jalan. Allah memberi kesempatan dengan bekal instrumen yang dia miliki, indranya yang sehat ya, akalnya sehat, nurani sehat, perasaan sehat itu manusia silahkan dipilih, tapi kami punya kaidah kayak begini. Kalau Allah memaksa bisa. Kenapa Allah aja tidak memaksa, kok kita ini sebagai orang memaksa? Kan ya enggak semestinya begitu. Jadi jangan dikatakan di madrasah diniyah itu kalau namanya metode tadi ya, pelajaran Al-Quran hadis itu pasti yang dikaji masalah Al-Quran saja. Di situ Al-Quran yang ditampilkan itu mesti ada nilai-nilai kebangsaannya, persatuannya, keadilannya, toleransinya. Kan ayat-ayat itu kan banyak sekali. Belajar Al-Quran bukan berarti menafikan aspek kebangsaan. Di situ kalau dikaji dalam lagi, ini guru-guru kita ini kita minta yang agak sedikit melebar lah. Jangan hanya ngaji itu aja. Coba di dalam Al-Quran itu ada lah kaidah-kaidah tentang bagaimana kita harus menghargai orang lain, saling membantu. Ya, kita toleran itu ada semuanya, adil. Nah, kemudian kalau kita bicara sejarah Islam, kita juga tahu Pak ya, Nabi itu nggak pernah memaksakan, meskipun dia seorang raja, seorang presiden sekalipun Nabi itu nggak pernah, dia bisa berhidup dengan komunitas yang lain. Itu pelajaran bagi kita sebenarnya, keutuhan bangsa saat itu jauh lebih penting daripada parsialisme terhadap keyakinan agama. Indonesia juga begitu. Jangan sampai seorang guru, seorang kiai, seorang mubalik kita hanya menggiring untuk Islam saja, yang lain tidak penting, yang penting itu justru itu. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan kepada beliau tentang bagaimana agar masyarakat itu bahasanya tertarik dengan Madin. Itu kan pendidikan non formal, boleh berangkat, boleh tidak ada rapotnya, tidak ada evaluasinya. Sekarang kita ini berkompetisi sajian. Ibarat kita lembaga pendidikan yang banyak itu kan kita ingin jualan. Ini loh saya punya madrasah diniyah, kamu punya apa? Punya TK, kami punya RA, kamu punya SMP, kami punya MTS. Ini semua masyarakat biar memilih lah. Sekarang madrasah diniyah sudah mulai bergeser ini. Kami punya target kalau MI itu kalau bisa, lulus MI itu Qur'annya harus fasih. Dia harus bisa baca Quran dengan benar. Syukur kalau bisa ada satu juz, 2 juz yang hafal. Tapi target Qur'annya harus fasih. Ya, sehingga dia dalam praktek agama itu dia bisa. Yang kedua, lulusan MI paling tidak dia harus bisa mempraktekkan amaliyah ibadah, sholatnya benar, ya, kemudian dia ibadah yang lain sudah tahu tanpa diperintah dia sudah sadar. Kemudian yang bersangkutan kalau sudah MTS itu ya kita aja juga kalau bisa dia itu juga harus memiliki moralitas yang baik. Yang kita jual di lembaga keagamaan Kementerian Agama ini adalah moral, di samping intelektualitas masalah umum. Ya. Jadi silahkan kalau ingin agamanya 40% madrasah ada. Kalau panjenengan ingin yang lebih dari itu ada madrasah diniyah. Tapi jangan dikira kalau kami memberikan materi agama itu kami nggak mengajarkan tentang masalah nasionalisme, ada, umum ada. Faktanya apa? Madrasah aliyah negeri kita itu Pak, prestasinya luar biasa. Ada yang tingkat nasional, ada yang internasional, apalagi lokal itu ada. Membuktikan bahwa kita ini lebih komprehensif cara menyajikan sajian pendidikan. Masuklah ke madrasah,
masuklah ke madrasah diniyah. Niscaya panjenengan, anak panjenengan minimal agama dasarnya dapat. Qurannya fasih. Syukur kalau dia punya hafidnya. Surat-surat pendek, insya Allah kami jamin hafal. Insya Allah paling tidak tawaduknya, sopan santunnya, moralitasnya kami bekali di situ. Sebab dalam agama itu kan harus orang tua harus hormat, dengan teman harus sama membantu. Ini sekarang kita berkompetisi layanan kualitas pendidikan gitu ya. Sehingga nanti kita minta Pak FKDT, Pak jangan senang mendirikan madrasah diniyah. Kalau panjenengan tidak bisa memproduk hasil yang baik, tutup saja saya bilang gitu. Ngapain banyak-banyak jumlah lembaga kalau hanya ya kompetisi jumlah saja. Lah kita sekarang stop saya bilang gitu. Kita sekarang konsen pada kualitas pembelajaran dan outputnya itu jauh lebih penting daripada menambah jumlah itu. Itu yang sekarang baru kita upayakan seperti itu, sehingga kita ingin berkontribusi kepada negara ini, bahwa generasi muda itu akan kita bekali dengan agama yang relatif cukup. Saya pikir bukan cukup ya, relatif cukup, tapi aspek keduniawian, intelektualitas, kebangsaan itu juga masuk di situ. Ini harapan kita, ini seperti itu. Okay? Oke, baik. Berarti ini kita tinggal lemparan ke masyarakat ya. Silakan untuk bisa dipilih. Siapapun yang namanya orang tua pasti menginginkan anaknya bermoral yang baik, bisa mengaji, tawadhu dengan semua orang, tapi juga punya integritas yang tinggi. Nah, ternyata madrasah dan sisinya sudah bisa mencakup semuanya itu. Jadi monggo untuk masyarakat untuk bisa mengajarkan atau masukkan putra-putrinya untuk masuk di madrasah atau madin dan sejenisnya, agar putra-putri Anda bisa memiliki moral yang baik, juga tentunya dengan intelektualitas atau pendidikan umum yang juga bagus ya. Kalau dari Gus Fatul sendiri, untuk di Wonosobo, kesulitannya untuk mengcover madrasah diniyah agar bisa benar-benar memiliki wawasan kebangsaan yang benar-benar bagus, ini perjalanannya sudah berapa lama ini? Terima kasih, di Wonosobo sudah lumayan, ini bergerak semenjak 2007. Awal ada PP 55 2007 bahwa madrasah pondok TPG ini setara di depan undang-undang untuk memberikan, maka kami bergerak bersama Kemenak, bersama organisasi yang lain, sehingga terbentuklah hari ini ada FKDT itu embrionya dari 2007 saat itu. Di Wonosobo sangat damai Mas, sangat damai, dan hari ini kemarin saya juga sudah Pak Farid sama Pak Umar rapat khusus dengan urusan mata pelajaran. Jadi mata pelajaran gimana cara mengajarnya, bagaimana, bahkan ini sudah mulai sudah mulai agak profesional, khusus pelajaran akhlak, khusus pelajaran tajwid. Jadi itu di semacam dibintekkan gitu, di bimbingan teknis cara mengajar yang benar, Quran seperti apa dan sebagainya. Jadi karena ini memang satu kebutuhan yang memang hari ini harus menuju ke sana. Jadi biar tidak monoton gitu kan. Jadi kadang-kadang nanti ada orang yang memang kebetulan mungkin tidak pernah di sekolah umum Pak Farid, jadi ngajarnya swaklek, nggak mau senyum blas gitu kan. Nah itu hari ini sudah nggak zamannya. Mungkin zamannya Pak Farid ini ngaji di tutuk disabet tidak masalah. Saya juga mungkin masih menyadari itu. Tapi hari ini ada nanti anaknya laporan, kayaknya malah ada kekerasan dalam belajar apa-apa dan sebagainya. Nah ini maka itu tidak bisa tidak, kita harus menyesuaikan, harus menyesuaikan itu. Seperti tadi disampaikan, nambahin aja seperti tadi disampaikan Pak Farid, saya hanya pesan begini, sekarang kita tidak bisa membatasi orang untuk mengambil konten dari Google, apapun, nulis apapun, itu akan menjadi bisa. Maka yang terpenting dari ini adalah adanya TPG, adanya madrasah, adanya pondok pesantren ini akan membentuk karakter seseorang untuk bisa memilih dari apa yang ada di
di YouTube. Ini menjadi penting, jadi karena ada begini corok wong tua itu malah gini, agama itu ageman. Kalau jenengan pakai bajunya Pak Farid itu tetap masuk, tapi nanti pasti orang jenengan pinjem bajunya siapa? Kok kombro atau mungkin kekecilan atau apapun. Jadi agama itu ageman, ya pakai aja ya memang sesuai. Mama ala Wonosobo jenengan paham ya. Wonosobo itu ya warna-warna lah, ada daerah A, daerah B, daerah C sebagainya. Tapi kami berani menyampaikan bahwa Wonosobo itu termasuk kota santri, Pak. Jadi terutama hafidh-hafidhoh ini sangat banyak di Wonosobo dan sebagainya. Itu bagian dari pengejawantahan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya mereka untuk tetap menjaga 4 pilar ini, terutama di Wonosobo itu. Begitu ya. Madin itu tidak terlepas dengan ustadz-ustazahnya. Dari pemerintah sekarang sudah memperhatikan untuk itu, seperti minimal ada pesangon atau bisa dibilang insentif ya. Walaupun mungkin dibilang tidak seberapa, tapi adalah sebagai simbol wujud perhatian pemerintah kepada para ustadz dan ustazah. Nah, kalau di tempat saya sendiri, kalau uang insentif itu untuk ustadz biasanya dikumpulkan kemudian nanti digunakan untuk keperluan madrasah lagi. Mereka tidak menggunakan itu untuk keperluan pribadi. Alangkah lebih baiknya kalau misal ada perhatian lebih lagi untuk mereka para ustazah, bisa tidak insentifnya dilebihkan gitu ya. Karena yang namanya mengajar santri itu tidak butuh 1-2 jam. Misal mulai jam 2 bisa sampai menjelang maghrib. Itu 4-5 jam mereka habiskan waktu untuk mengajar. Sepertinya kalau dihitung dari kinerja atau jam kerja secara umum sudah mengambil waktu mereka setengah hari kerja sendiri tanpa mendapatkan insentif. Ini adalah salah satu wujud cinta mereka kepada negara ya, karena mendidik anak bangsa. Tapi alangkah baiknya ketika pemerintah juga ikut memperhatikan kesejahteraan mereka, agar mereka, karena rata-rata ustadz-ustazah di desa, di kampung itu bisa dibilang di bawah standar kalau kesejahteraannya, bisa di cross check ya. Bagaimana ini Gus Fadlun? Tadi sudah saya sampaikan, saya hanya berani mengatakan bahasa aturannya insentif gitu ya. Bahasa yang enak bagi saya bebungah. Jadi bebungah itu mungkin Mas Edon jenengan lupa nggak bawa rokok, saya langsung ini rokok Mas Edon. Jadi ini mungkin bebungah aja biar kesalin. Jadi saya sadar betul posisi pemerintah saya maupun Pak Farid itu sadar betul bahwa itu belum layak sama sekali. Tetapi kami juga berpikir tentang hal banyak. Jadi masih kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang mendasar. Hari-hari normal aja itu kerepotan, Pak. Apalagi kemarin ketabrak COVID itu lebih pada kebingungan yang sangat amat. Itu tadi saya sampaikan, Mas, bahwa di bawah banyak setelah insentif cair dikumpulkan. Untuk kepentingan madrasah itu sendiri, ada listrik, ada air, ada ini pemulaan lokal dan sebagainya. Itu yang mungkin kalau boleh saya dikatakan Pak Farid mungkin di sini Kemenak bagaimana caranya membuat orang yang semasif itu komitmen terhadap pendidikan. Kira-kira ada Mbak carane mbintek piye ngono men wong iku wis insentif dhewe kumpulke dan untuk ini. Maka ini produk-produk diniyah juga Mas, ini produk-produk diniyah mungkin sekelumit apa yang disampaikan oleh kiainya itu menjadi roh hidupnya. Serasa mikir teman-teman sing penting mulang ngaji berkah uripe gitu. Jadi nggak mikir Avanza atau apalagi Fortuner gitu. Mereka ini banyak dan sebagainya. Jadi saya dari awal betul nderek ke beliau-beliau ini, makanya dari 2007 dulu saya untuk mendata ini di 13 kecamatan itu saya nunut acara Mas, nunut acara, ada acara apa, nah saya nunut itu untuk mengumpulkan ustadz-ustadzah. Nah ini memang yang perlu negara ketahui, masih banyak ustadz yang rela memberikan insentifnya dikumpulkan untuk kebutuhan madrasah. Barangkali nanti ada angka lebih Pak Farid dan
Ya nanti kita berebut untuk menaikkan jumlah penerima plus jumlah angkanya. Amin. Amin. Gitu. Oke, baik. Sepertinya kita nyaman sekali ngobrolnya, bisa sampai 2-3 jam ya, boleh nggak gitu? Tapi durasi sudah harus kita close ya. Tapi sebelumnya mungkin ada pesan-pesan dulu dari Bapak-bapak, silahkan sebelum kita tutup ya. Terima kasih Mas Doni, ini luar biasa. Saya sangat bahagia hari ini karena kami yang berada di lini paling bawah mungkin ya, saat ini bisa duduk bareng dengan Kepala Kemenak, dengan DPR, bahkan provinsi bukan kabupaten, ini kan luar biasa. Yang paling mendasar bahwa saat ini Madrasah Diniyah ini menjadi pondasi atau orientasi masyarakat ke depan. Ketika sudah ketemu di Madrasah Diniyah, andai kata mau melanjutkan ke pesantren, ini insya Allah sudah tidak beragam bahasanya, tidak kaget. Tapi ketika terpaksa tidak sampai ke pesantren atau pendidikan lebih lanjut, yang masa saat ini digitalis sudah luar biasa, ada YouTube dan sebagainya, semua bisa lihat, paling tidak punya filter bekal dari Madrasah Diniyah ini, mana yang bisa dipilih dan mana yang tidak. Saya hanya berharap apa yang sudah lama diprakarsai oleh ulama-ulama kita ini, yang kita hanya sebagai penerus saja, belum bisa berbuat apa-apa karena hanya melanjutkan, ini menjadikan nanti pemerintah semakin merasa butuh ya, semakin merasa butuh dengan pendidikan takmiliyah yang sifatnya suplemen ini. Sehingga banyak cara, ketika tadi disampaikan berbunga insentif ini memang mungkin karena sudah ya tadi disampaikan ruh itu, bukan hanya ketika sedikit banyak pun mungkin akan digunakan untuk diniyah juga, bukan untuk pribadi. Artinya saya malah sering berpikir, ya semoga didengar banyak pemegang kebijakan, mungkin bukan biaya untuk konsumtif, tapi bagaimana raga dari ustadzah ini yang dijaga. Contoh saat ini ada BPJS Ketenagakerjaan. Lah mungkin pemerintah lewat itu, karena kalau sudah diprogramkan lewat pemerintah ini, kita nggak bisa nolak. Apalagi dengan kemarin kemajuan di Wonosobo, mungkin dengan BIMTEK kurikulum ini, data yang ada di kita valid itu sudah bersertifikat, bahkan diketahui oleh beliau Bapak Kemenak bahwa Ustadz Mapel Fikih ada berapa, Ustadz Mapel Akidah ada berapa. Nah ini tinggal bagaimana raga-raga beliau ini yang dipelihara oleh negara, sehingga ini mungkin akan lebih bermanfaat. Dan tentunya tidak mungkin kalau sifatnya ini jaminan kok dikumpulkan untuk bangun diniyah, kan nggak mungkin. Tapi ketika ini nanti bisa dirasakan, ya bisa dirasakan, bisa disampaikan Mas Doni tadi bahwa banyak ustadz-ustadz yang secara ekonomi masih di bawah standar, bahkan bahasa-bahasa tidak enak di masyarakat kan sering muncul juga. Guru ngaji paling yo nek mati nyusahi wong. Tapi begitu pemerintah memperhatikan dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, begitu ada ustadz yang meninggal, tiba-tiba dapat santunan yang melebihi ekspektasi. Bahkan ahli waris bisa bukan hanya sekedar selamatan ya, tapi bisa untuk meneruskan usahanya, bahkan membuat kehidupan lebih baik. Nah ini akan menjadi sangat luar biasa. Mungkin itu Mas Doni. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk yang terakhir ya, bahwa bicara ini kita ternyata perjuangan kita belum selesai. Ya, kita sadar betul kontribusi Madrasah Diniyah dan teman-temannya itu real, nyata untuk negara ini. Kenapa? Membentuk karakteristik, membentuk moral, membentuk ya, sikap, sehingga kalau negara ini hanya diisi orang-orang pintar itu kosong. Kita butuh orang yang pintar tapi juga benar, itu produknya dari Madrasah Diniyah. Tapi sampai saat ini kebijakan ini belum maksimal. Dari Komisi E ya, semoga pemerintah juga mendengar ini, meskipun sudah ada undang-undang pesantren, kita masih jauh dari ideal.
maka sadarlah kita semuanya bahwa peran-peran pesantren, madrasah diniyah, TPG itu real kontribusinya. Tolong ini kita angkat derajatnya, kita perbaiki nasib gurunya, sistemnya kita perbaiki, akan lebih outputnya lebih nyata betul ya, lebih efektif itu saja ya. Ini saja Mas permohonan kita ya. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang Gus Fadlun monggo ada pesan-pesan. Yang pertama saya bangga mendapatkan informasi banyak tentang pendidikan. Yang pasti kami mendapatkan banyak juga bahan-bahan untuk berembuk bersama di sana terkait tentang khususnya diniyah di Jawa Tengah. Ini semoga kami nanti bisa bisa berbuat lebih dari apa yang sudah kami lakukan, karena memang betul pesantren diniyah, baik pesantren, TPG ataupun dia ini memang kawah condro dimuko yang bisa membentuk karakter bangsa lebih dari sekedar bahkan melupakan diri sendiri dalam tanda kutip, yang harusnya insentif untuk beli pulsa gitu malah dikumpulkan dan sebagainya. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada semuanya dalam hal ini dan mohon doa restu agar semoga kami beserta 120 anggota Dewan di Provinsi Jawa Tengah dapat berbuat lebih dari sekedar apa yang sudah kami lakukan di masa ini. Baik, terima kasih Bapak, dan demikian tadi untuk dialog singkat bersama Bapak-bapak beliau untuk tema peningkatan wawasan kebangsaan di lingkungan madrasah diniyah atau Madin. Terima kasih para narasumber Bapak Ahmad Fadlun atau Gus Fadlun selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dr. Agus Ahmad Fadid MSI selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, kemudian Bapak Umar SIKOM selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Wonosobo. Terima kasih semuanya. Dan demikian pemirsa, semoga kita bisa mengambil hikmah dari obrolan kita hari ini, dan untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya semoga semakin bisa tertarik dengan yang namanya Madin untuk masukkan putra-putrinya untuk belajar tentang agama dan juga tentang kebangsaan di madrasah diniyah. Cukup sekian dari saya, Doni Syam. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.